warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Fiamri, NPM 1922-07034 dari Program Studi Kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian zat besi untuk ibu hamil. Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran, apa sih pentingnya pemberian zat besi untuk ibu hamil? Nah, kita langsung lanjut ke videonya yuk. Zat besi untuk ibu hamil. Apa itu zat besi? Nah, zat besi adalah suatu mineral yang berperan penting untuk membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin atau Hb ini suatu oksigen yang mengantarkan eritrosit yang berfungsi penting bagi tubuh. Kekurangan zat besi dalam tubuh bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Zat besi untuk ibu hamil. Proses hemodilisi yang terjadi pada masa hamil dan meningkatnya kebutuhan ibu dan janin, serta kurangnya asupan zat besi lewat makanan, mengakibatkan kadar Hb ibu hamil menurun. Untuk mencegah kejadian tersebut, maka kebutuhan ibu dan janin akan tablet besi harus dipenuhi. Zat besi ini memiliki beberapa manfaat untuk ibu hamil. Yang pertama, untuk membangun sistem imun. Lalu untuk membantu produksi enzim. Yang ketiga, memproduksi lebih banyak darah. Yang keempat, membangun otot. Yang kelima, tekan resiko keguguran. Yang keenam, mencegah kelahiran prematur. Yang ketujuh, menjaga berat badan bayi. Dan yang kedelapan, mempercepat penyembuhan kehamilan. Apabila ibu hamil mengalami kekurangan zat besi, ini akan mengakibatkan bayi lahir prematur, kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Yang ketiga, depresi pasca persalinan. Yang keempat, kematian pada janin. Yang kelima, bayi turut mengalami anemia. Yang keenam, keterlambatan pertumbuhan pada anak. Nah, tanda-tanda yang akan dirasakan ibu hamil jika kekurangan zat besi diantaranya kulit, bibir, dan kuku pucat, kelelahan yang tidak normal, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, detak jantung yang tidak teratur, nyeri dada, lalu tangan dan kaki terasa dingin. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Kebutuhan zat besi selama hamil yaitu rata-rata 800 mg sampai 1040 mg. Kebutuhan ini diperlukan untuk yang pertama, 300 mg diperlukan untuk pertumbuhan janin. Lalu 50-75 mg untuk pembentukan plasenta. 500 mg digunakan untuk meningkatkan massa hemoglobin maternal atau sel darah merah. Kemudian 200 mg lebih akan diekskresikan lewat usus dan kulit. Lalu 200 mg lenyap ketika melahirkan. Jika ibu mengkonsumsi 60 mg zat besi, maka diharapkan 6-8 mg zat besi sekitar 10-15 mg zat besi per hari, namun hanya 1-2 mg yang dapat diabsorpsi. Jika dikonsumsi selama 90 hari, maka total zat besi yang diabsorpsi adalah sebesar 720 mg dan 180 mg dari konsumsi harian ibu. Kebutuhan besi pada ibu hamil dapat diketahui dengan mengukur kadar hemoglobin. Kadar Hb yang kurang dari 11 mg sudah termasuk kategori anemia defisiensi besi. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil berbeda pada setiap umur kehamilannya. Pada trimester 1, naik dari 0,8 mg per hari menjadi 6,3 mg per hari pada trimester 3. Kebutuhan akan zat besi sangat menyolok kenaikannya. Dengan demikian, kebutuhan zat besi pada trimester 2 dan 3 tidak dapat dipenuhi dari makanan saja. Walaupun makanan yang dimakan cukup baik kualitas dan bioavailabilitas zat besi tinggi, namun zat besi juga harus disuplai dari sumber lain agar cukup. Pedoman kecukupan zat besi. Beberapa hal yang bisa dipakai sebagai pedoman untuk mencukupi kebutuhan zat besi antara lain: pada trimester 1, kebutuhan zat besi kurang lebih 1 mg per hari, kehilangan basal 0,8 mg per hari. Ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah merah. Yang kedua, trimester kedua, kebutuhan zat besi kurang lebih 5 mg per hari, kehilangan basal 0,8 mg per hari, ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan konseptus 115 mg.
Lalu trimester 3, kebutuhan zat besi 5 mg per hari, ditambah kebutuhan sel darah merah 150 mg dan konseptus 223 mg. Sumber zat besi. Sumber zat besi adalah makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serealia, tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah. Di samping jumlah besi, perlu diperhatikan kualitas besi di dalam makanan. Dinamakan juga ketersediaan biologik atau bioavailability. Pada umumnya, besi di dalam daging ayam dan ikan mempunyai ketersediaan biologik tinggi. Besi di dalam serealia dan kacang-kacangan mempunyai ketersediaan biologik sedang, dan besi dalam sebagian besar sayuran, terutama yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam, mempunyai ketersediaan biologik rendah. Sumber-sumber zat besi. Yang pertama ada lentil. Satu cangkir lentil mengandung 6,59 mg zat besi. Selain itu, lentil juga memiliki kandungan serat dan vitamin A. Yang kedua bayam. Satu cangkir bayam mengandung 6,43 mg zat besi. Yang ketiga nasi putih. Satu cangkir nasi putih mengandung 7,97 mg zat besi. Yang keempat ada daging. 85 gram daging sapi mengandung 5,24 mg. Lalu ada kacang merah. Satu cangkir kacang merah mengandung 5,2 mg zat besi. Kemudian tomat, satu cangkir tomat mengandung 3,39 mg zat besi. Lalu ada kacang chickpea, satu cangkirnya mengandung 4,74 mg zat besi. Lalu tiram, 80 gram tiram mengandung 5,91 mg zat besi. Upaya untuk mencukupi kebutuhan zat besi. Yang pertama ada pemberian suplemen Fe. Untuk anemia berat, dosisnya adalah 4-6 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 dosis terbagi. Untuk anemia ringan sampai sedang, 3 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 dosis terbagi. Program pemerintah saat ini, setiap ibu hamil mendapatkan tablet besi 90 tablet selama kehamilannya. Tablet besi yang diberikan mengandung FeSO4 320 mg, zat besi mengandung 60 mg, dan asam folat 0,25 mg. Program tersebut bertujuan mencegah dan menangani masalah anemia pada ibu hamil. Adapun program pemerintah dalam hal ini, Departemen Kesehatan dalam mencegah anemia meliputi pemberian tablet besi pada ibu hamil secara rutin sebanyak 90 tablet untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara tepat. Yang kedua, meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber bersih terutama dari protein hewani seperti daging. Yang ketiga, mengatur pola diet seimbang. Yang keempat, meningkatkan konsumsi bahan makanan yang dapat meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas besi seperti vitamin C. Yang kelima, membatasi konsumsi bahan makanan yang dapat menghambat absorpsi besi seperti bahan makanan yang mengandung polifenol atau pitat. Yang keenam, mengkonsumsi suplemen besi ferro sebelum kehamilan direncanakan minimal 3 bulan sebelumnya apabila diketahui kadar ferritin rendah. Selain itu, pemberian zat besi juga ada efek sampingnya. Pemberian zat besi secara oral dapat menimbulkan efek samping pada saluran gastrointestinal pada sebagian orang, seperti rasa tidak enak di ulu hati, mual, muntah, dan diare. Frekuensi efek samping ini berkaitan langsung dengan dosis zat besi. Mual pada masa kehamilan adalah proses fisiologis sebagai dampak dari terjadinya adaptasi hormonal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi mual akibat minum tablet besi, yaitu dengan mengurangi dosis tablet besi dari 1 kali 1 tablet sehari menjadi 2 kali setengah tablet sehari. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa zat besi adalah mikroelemen yang diperlukan sebagai hemopoiesis pembentukan darah untuk sintesis hemoglobin. Kebutuhan Fe selama hamil sebesar 800-1040 mg untuk pertumbuhan janin, plasenta, meningkatkan massa hemoglobin ibu. Saat terbaik mengkonsumsi suplemen Fe adalah sejak trimester 2 sampai 90 hari ke depan. Tablet besi berguna untuk meningkatkan kesehatan janin dan ibu, mencegah pendarahan, meningkatkan penambahan berat badan lahir bayi, dan mencegah gangguan pertumbuhan pada janin.